Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku kelas 6? Semoga kalian tetap sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan ujian sekolah 2022 PAI sub materi Al-Quran yang minggu kemarin kalian sudah kerjakan. Kita langsung bahas saja. Nomor 1, perhatikan. Dalam kehidupan sekarang ini, ketika seorang usahanya menurun, mereka meminta pertolongan kepada orang pintar. Padahal setiap harinya mereka mengucapkan janji, hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Nah, janji untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah ini dijelaskan dalam surat A Al-Ikhlas, B An-Nas, C An-Nasr, D Al-Fatihah. Perhatikan di sini soalnya, hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Hanya kepadamulah kami mohon pertolongan ini merupakan salah satu arti potongan ayat dari surat Al-Fatihah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini potongan wa iyyaka nasta'in yang artinya hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Berarti nomor 1 jawabannya D, ya, Quran surat Al-Fatihah. Lanjut nomor 2, perhatikan potongan ayat berikut, wa tawasau bis sabr. Nah, ayat ini menganjurkan pada kita semua agar saling perhatikan, ya. Di sini ada kata as-sabr. Berarti nanti jawabannya kaitannya dengan sabar, ya. Ada kata kuncinya sabar. Wa tawasau bis sabr. Nah, kira-kira di antara 4 jawaban ini A, B, C, D, jawabannya yang mana? Mencari keuntungan, berpesan dalam bersabar, berpesan dengan kebenaran, menjaga keimanan dan amal soleh. Iya, jawabannya adalah B, ya, berpesan dalam bersabar. Ini ada kata kunci bersabar di sini bis sabr. Ya, ada kata sabar. Ya. Jawabannya B. Nah, kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan ayat berikut. Fasholli li rabbika wanhar. Makna yang tersirat dari ayat tersebut adalah perintah untuk apa ini? Di sini ada kata fasholli. Sholli artinya sholatlah kalian. Li rabbika di sini artinya kepada Tuhanmu, wanhar dan berkorban. Jika tidak tahu artinya semua, maka cari tahu arti yang kelihatannya paling mudah kalian mengerti. Contoh di sini fasholli, sholatlah. Maka carilah jawaban yang ada kata kunci sholat. Ya. Nah, ini A, B, C, D. A untuk sholat dan berkorban, B berpesan dalam kesabaran, C untuk bertasbih, D bersyukur. Mana yang paling tepat? Ya, ada kata sholatnya A. Ya, jawabannya A. Dan di sini ada kata kunci sholat, untuk sholat dan berkorban. Mana yang artinya berkorban? Yang artinya berkorban adalah wanhar. Itu nomor 3, jawabannya A. Kita lanjutkan soal nomor 4. Nah, perhatikan tabel berikut. Di sini soalnya pasangan ayat dan artinya yang benar ditunjukkan oleh, kita cek satu-satu. Innahu kana tawwaba. Ya, tawwaban. Artinya tawaban apa? Taubat, ya. Di sini artinya sungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Ya, ini cocok, ya. Ada di sini taubat, ini tawaba, ya, taubat. Terus wara'aitan nas. Nas artinya manusia. Di sini artinya maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Di sini tidak ada kata manusia, berarti ini salah. Fasabih bihamdi. Sabih, ya, tasbih, ya, bertasbih berarti harus ada kata kunci tasbih. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, ini juga salah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, jaa datang, ya, dan kamu melihat manusia di sini. Ya, di sini tidak ada kata yang menunjukkan makna manusia.
Berarti yang betul adalah jawabannya innahu kana tawwaban, taubat. Ya, sesungguhnya dia Allah adalah Maha penerima taubat. Jadi jawabannya adalah 1A. Ya, di sini. Berarti ini D ya. 1A. Kita lanjut nomor 5. Perhatikan arti dari Quran surat Al-Ma'un ayat 5 berikut. Mereka yang melalaikan terhadap sholatnya. Nah, pertanyaannya, perbuatan yang sesuai dengan arti ayat tersebut. Kita perhatikan di sini ada kata kunci sholat. Ya, mereka yang melalaikan terhadap sholatnya. Berarti nanti perbuatan yang sesuai berarti ada kata kunci sholat. Ya, entah itu sholat tepat waktu, sholat dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Kita cek jawabannya. A. Sulhan berani mengatakan apa yang sebenarnya terjadi walaupun ia diancam oleh temannya sendiri. Ini bukan. B. Bu Rahmat bersabar. Ini tentang sabar ya. C. Walaupun Pak Parmin adalah orang yang sibuk, tetapi setiap masuk waktu sholat beliau langsung mengambil air wudhu dan sholat berjamaah di masjid. Nah ini C ya, cocok ya. Sekarang kita lihat D. Andika senantiasa berdakwah dengan sekuat tenaga. Ini tentang dakwah. Yang paling tepat adalah C ya, karena di sini ada kata kunci sholat ya, masuk waktu sholat kemudian langsung bergegas ambil air wudhu dan sholat berjamaah di masjid. Jadi nomor 5 jawabannya C. Kita lanjutkan nomor 6. Perhatikan nomor 6. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisa ini sebuah pertanyaan. Hakimin, hakim ya, hakimin, hakim. Perhatikan nanti jawabannya berarti ada kata kunci hakim ya. Mana di antara 4 jawaban ini yang ada kata kunci hakim? A. Tidak ada ya. B. Juga tidak ada. C. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? D. Dan demi negeri yang aman. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C ya, nomor 6 jawabannya C. Kita lanjut nomor 7. Perhatikan narasi berikut. Kaum musyrikin Quraisy selalu berupaya untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Upaya tersebut dilakukan dengan bujukan harta, kedudukan maupun dengan ancaman dan penyiksaan. Namun upaya tersebut tetap tidak berhasil. Akhirnya mereka mengajak Rasulullah SAW dan pengikutnya untuk menyembah Tuhannya selama 1 tahun dan 1 tahun berikutnya mereka akan menyembah Allah. Surat yang dimaksud dari narasi tersebut adalah, perhatikan di sini ada tentang saling menyembah Tuhan. Ya. Maka mana surat yang berkaitan dengan ada kafir Quraisy ya, kemudian terkait dengan menyembah Tuhan, padahal Tuhannya itu berbeda-beda. Maka yang paling tepat adalah surat Al-Kafirun ayat 1-6. Di sini menjelaskan tentang agamamu agamamu, agamaku agamaku, atau Tuhanmu ya Tuhanmu, Tuhanku yang Tuhanku. Tidak boleh saling bergantian. Ini kafir Quraisy mengajak bergantian untuk menyembah Tuhan. Nah, ini tidak boleh. Karena agamamu agamamu, agamaku agamaku, Tuhanmu Tuhanmu, Tuhanku Tuhanku. Yang tepat adalah B. Ya. Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Nomor 8 yang terakhir. Ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dahu. Di sini ada kata dhon. Artinya apa dhon? Terkait dengan prasangka. Ya, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dahu. Oke, contoh sikap yang diharapkan dari ayat tersebut. Sebagai seorang muslimah yang taat, Bu Ani tidak pernah menggunjing dan membahas kejelekan orang lain. B. Pak Narjo gemar sekali nongkrong di warung kopi sambil membicarakan kejelekan orang lain. Ini buruk ya. Padahal ini yang dipertanyakan adalah sikap yang diharapkan. Ya, artinya sikap
kita mempelajari ayat ini, sikap yang bisa kita ambil dan kita lakukan adalah apa? Tentu sikap yang baik. Ya. C. Sebagai seorang ustaz, Pak Mahmud nanti berdakwah tentang pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. Ini tidak ada kaitannya ya dengan ayat ini. D. Warung Bupaina selalu ramai dikunjungi oleh ibu-ibu untuk berbelanja sambil memilih barang dagangan mereka, juga sibuk membicarakan kejelekan orang lain. Ini gosip. D. Ini tidak tepat. Nah, yang paling tepat adalah A. Ya, karena ini kaitannya dengan prasangka. Di sini tidak boleh berprasangka atau tidak pernah menggunjing atau tidak membahas kejelekan orang lain. Jadi nomor 8 yang tepat adalah A. Ya. Oke anak-anak, kira-kira kalian betul berapa, salahnya berapa hasilnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.